Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup seorang perempuan. Begitu banyak senyum, bunga, dan doa yang memenuhi ruang besar berbalut hiasan putih gading di rumah keluarga Baskara. Namun di balik semua kemegahan itu, Andini justru merasa seperti berdiri di tengah panggung pertunjukan yang bukan miliknya. Gaun pengantin berpotongan klasik itu menempel di tubuhnya dengan sempurna, tapi terasa berat, bukan karena bahan atau jahitannya, melainkan karena beban perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak pagi, ia mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan hatinya bahwa semua ini benar, bahwa Deva, lelaki yang kini menjadi suaminya, memilihnya karena cinta, bukan karena tekanan keluarga. Namun setiap kali Andini menatap mata Deva, keyakinannya runtuh sedikit demi sedikit. Tatapan pria itu kosong, dingin, seperti seseorang yang hanya menunggu sesuatu selesai. Ia tidak memegang tangan Andini dengan hangat, ia sekadar menggenggam karena harus. "Selamat, Deva. Akhirnya kamu menikah juga," ucap salah satu rekan bisnis ayahnya, menepuk bahu Deva sambil tersenyum lebar. Deva membalas dengan senyum tipis, nyaris seperti formalitas. "Terima kasih, Pak." Andini berdiri di sampingnya, berusaha menyapa tamu dengan sopan. Bibirnya tersenyum, tapi matanya bergetar menahan canggung. Ia memperhatikan bagaimana Deva selalu menghindari kontak mata dengannya. Setiap kali seseorang meminta mereka berpose bersama, Deva hanya mendekat seperlunya. Di sudut ruangan, Tuan Baskara, ayah Deva, memandang keduanya dengan tatapan puas. Ia tampak bahagia melihat anak tunggalnya akhirnya menikah dengan wanita yang ia anggap tepat. Andini, gadis sederhana namun berpendidikan, berperilaku baik, dan punya latar belakang keluarga yang bersih. Semua sesuai harapannya. Andini terlihat anggun sekali hari ini, kata Tuan Baskara saat menghampiri mereka. "Aku bangga padamu, Deva. Pilihanmu tidak salah." Deva menunduk sedikit. "Terima kasih, Ayah." Andini menunduk hormat. "Terima kasih, Ayah Baskara." Tuan Baskara tersenyum puas, lalu beralih berbincang dengan para tamu. Begitu sosoknya menjauh, keheningan kembali merayap di antara Andini dan Deva. Musik lembut terdengar dari panggung kecil, namun bagi Andini, suara itu terdengar jauh dan asing. Ia menatap cincin di jarinya, berkilau di bawah cahaya lampu kristal. "Aku harap kita bisa saling mengenal lebih baik setelah ini," katanya pelan, mencoba membuka percakapan. Deva menoleh sekilas, wajahnya datar. "Tentu," jawabnya singkat. Tak ada senyum, tak ada nada hangat. Hanya satu kata yang menggantung di udara dan menguap tanpa arti. Andini menarik napas pelan. Ia tahu Deva bukan tipe pria yang banyak bicara. Ia mencoba memahami, mungkin Deva gugup, mungkin lelah. Tapi bagian terdalam dalam dirinya tahu, bukan itu alasannya. Ada jarak yang aneh, seperti dinding transparan di antara mereka yang tak bisa ditembus oleh kata-kata. Ketika acara selesai, malam menutup halaman rumah besar itu dengan kesunyian yang menekan. Para tamu pulang satu persatu, lampu mulai diredupkan, dan pelayan sibuk membereskan sisa pesta. Andini berjalan di koridor panjang menuju kamar yang kini disebut kamar pengantin. Langkahnya pelan, seperti menghitung setiap detik yang terasa asing. Deva berjalan di belakangnya tanpa bicara. Begitu pintu kamar tertutup, Andini menatap ruangan itu. Ranjang besar berseprai putih, aroma bunga melati, dan cahaya lampu kuning yang hangat. Semua tampak indah, tapi tak ada kehangatan manusia di dalamnya. Deva melepaskan jas dan duduk di kursi dekat jendela, menatap keluar tanpa berkata apapun. "Kamu tidak lelah?" tanya Andini hati-hati. "Sedikit," jawabnya tanpa menoleh. Andini berdiri canggung. "Mungkin kamu mau teh atau air hangat? Aku bisa minta ke pelayan." "Tidak perlu." Suaranya datar, hampir seperti menolak kebaikan. Andini diam. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba memahami situasi. Ini bukan malam yang ia bayangkan. Ia tak mengharapkan romantisme berlebihan, tapi setidaknya, sedikit perhatian, sedikit keakraban. Namun Deva tampak tak ingin berada di ruangan yang sama. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Andini akhirnya duduk di tepi ranjang, menatap bayangan dirinya di cermin. Gaun pengantin itu kini tampak seperti kostum seseorang yang berusaha memainkan peran bahagia. "Deva,"
Panggilnya pelan. Aku tahu ini awal yang baru untuk kita. Aku harap aku bisa jadi istri yang baik buat kamu. Deva menatapnya sejenak. Tatapan itu datar, tapi di baliknya ada sesuatu yang tak bisa Andini pahami. Mungkin rasa bersalah, mungkin kehampaan. Ya, katanya pelan, lalu berdiri. Istirahatlah, kita akan bicara nanti. Ia berjalan keluar kamar sebelum Andini sempat menjawab. Pintu tertutup. Andini menatap ke arah pintu itu lama sekali. Dadanya terasa sesak, tapi ia memaksa diri untuk tidak menangis. Mungkin dia hanya butuh waktu, katanya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Namun jauh di dalam, ada bisikan kecil yang menakutkan. Bagaimana jika waktu tidak pernah bisa membuatnya mencintai? Ia membuka jendela, membiarkan angin malam masuk. Lampu di taman masih menyala, menyinari jalur batu tempat tamu-tamu tadi lewat. Dari kejauhan, ia bisa melihat siluet Deva berdiri di teras bawah, menatap langit tanpa ekspresi. Andini menatapnya lama, lalu menunduk. Di antara rasa cinta dan ketakutan, ia berdoa dalam diam. Semoga pernikahan ini bukan sekadar kesepakatan tanpa hati. Namun ia belum tahu bahwa di balik sikap dingin itu, Deva menyimpan alasan lain yang akan mengubah seluruh hidupnya kelak. Hari-hari setelah pernikahan berjalan lambat, seperti jarum jam yang menolak bergerak. Rumah besar keluarga Baskara, yang dulu ramai oleh pelayan dan tamu saat pesta pernikahan, kini terasa terlalu luas dan terlalu hening. Setiap langkah Andini bergema di lantai marmer, seolah mengingatkannya bahwa hanya ada dua manusia yang tinggal di dalamnya, dirinya dan Deva. Namun jarak di antara mereka lebih jauh daripada dinding-dinding tinggi rumah itu. Setiap pagi, Andini bangun lebih awal. Ia turun ke dapur, menyiapkan sarapan, meskipun tahu Deva jarang memakannya. Ia terbiasa menata meja makan rapi, piring putih, serbet linen, secangkir kopi hitam, roti panggang, dan telur setengah matang. Semuanya disiapkan dengan rapi dan hati-hati. Kadang Deva muncul, kadang tidak. Ketika muncul, ia datang dengan langkah tergesa, mengenakan jas kerja dan menatap ponsel. Jarang sekali menatap wajah istrinya. "Selamat pagi," sapa Andini dengan suara lembut. "Pagi," jawab Deva singkat, tanpa mengangkat kepala. Ia mengambil kopi, menyesap sedikit, lalu berkata, "Aku harus pergi lebih awal, ada rapat." Andini menatapnya, mencoba tersenyum. "Baik, hati-hati di jalan." Deva hanya mengangguk sebelum pergi. Suara pintu depan yang tertutup pelan menjadi tanda dimulainya hari sepi yang panjang. Andini duduk di meja makan, menatap kursi kosong di seberang. Ia tak marah, tak kecewa secara meledak-ledak, hanya kosong. Ia tahu Deva sibuk, tapi ada perbedaan antara sibuk dan sengaja menghindar. Ia bisa merasakannya di cara Deva tak pernah menanyakan kabarnya, di tatapan yang selalu menembus tanpa benar-benar melihat. Siang hari, Andini mencoba mengisi waktu dengan kegiatan kecil. Ia menata taman belakang, menulis jurnal, atau membantu staf rumah tangga. Kadang ia duduk di ruang tamu besar, membaca buku sambil mendengarkan jam antik berdetak pelan. Namun tak peduli seberapa banyak ia berusaha mengisi hari, ada ruang kosong yang tidak bisa tertutupi. Di malam hari, ketika Deva pulang, suasana tidak banyak berubah. Ia biasanya langsung ke kamar kerja, membuka laptop, dan bekerja sampai larut. Andini kadang mengetuk pintu, membawa secangkir teh hangat. "Deva, aku buatkan teh. Mungkin bisa membantu sedikit rileks." Deva hanya menoleh sebentar. "Taruh saja di meja." "Terima kasih." Dan begitu saja, percakapan selesai. Andini menatap punggung suaminya yang sibuk di depan layar laptop. Dalam hati ia bertanya, apa Deva memang sesibuk itu? Atau sebenarnya sedang berusaha menjaga jarak? Beberapa kali, Andini mencoba memulai obrolan ringan. Tentang pekerjaannya, tentang rumah, tentang ayah Deva yang beberapa kali menelepon untuk menanyakan kabar mereka. Namun Deva selalu menjawab dengan kalimat singkat, tanpa membuka ruang untuk melanjutkan. Suatu malam, saat hujan turun deras di luar, Andini duduk di balkon lantai 2. Lampu taman memantulkan cahaya di genangan air, membuat bayangan rumah tampak seperti dunia lain. Ia memeluk lututnya, mencoba menenangkan pikirannya. Ia mencintai Deva dengan tulus. Ia tidak menyesali pernikahan itu,
meski terasa dingin. Ia percaya cinta bisa tumbuh, seperti bunga yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tapi bagaimana bunga bisa tumbuh jika tanahnya tidak pernah disiram? Andini menarik napas dalam. Dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki. Deva keluar dari kamar kerja, lalu berhenti di ruang tamu. "Andini, kamu belum tidur?" tanyanya dari bawah. Suara itu membuat Andini tersentak. Ia menatap ke bawah, sedikit terkejut karena Deva memanggilnya lebih dulu. "Belum," jawabnya, mencoba tersenyum. "Aku hanya ingin menikmati udara malam." Deva mengangguk tanpa ekspresi. "Jangan terlalu lama di luar, nanti masuk angin." Andini menatapnya. Sekilas, ia hampir percaya bahwa ada perhatian di balik kata-kata singkat itu. Namun sesudahnya, Deva langsung berbalik dan masuk ke kamarnya. Hujan terus turun. Andini memejamkan mata, membiarkan air mata bercampur dengan udara lembab malam. Ia tidak ingin menangis, tapi kadang kesepian itu terlalu berat. Keesokan harinya, Tuan Baskara menelepon. "Andini, bagaimana kabar kalian berdua?" Suaranya hangat di ujung telepon. "Baik, Ayah," jawab Andini, berusaha terdengar ceria. "Deva sibuk di kantor, tapi kami baik-baik saja." "Bagus. Aku senang mendengarnya. Aku tahu Deva memang dingin, tapi dia anak baik. Beri dia waktu." Andini menatap lantai, tersenyum kecil. "Ya, Ayah, saya mengerti." Setelah menutup telepon, ia duduk lama di ruang tamu. Kata-kata Tuan Baskara terngiang di kepalanya. Beri dia waktu. Tapi waktu seperti apa yang dibutuhkan oleh seseorang yang bahkan tidak ingin hadir dalam hubungan ini? Malam berikutnya, Andini mencoba memasak sendiri. Ia menyiapkan makan malam sederhana, sup ayam, nasi hangat, dan tumis sayur kesukaan Deva, yang ia pelajari dari pembicaraan singkat dengan ayah mertuanya. Ia menata meja dengan harapan kecil di hati. Mungkin malam ini akan berbeda. Ketika Deva pulang, ia tampak lelah. Jasnya basah oleh hujan. "Kamu sudah makan?" tanya Andini pelan. "Belum." "Kalau begitu, ayo makan bersama. Aku masak sendiri hari ini." Deva menatap meja sejenak. Ada keraguan di matanya, tapi akhirnya ia duduk. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, mereka makan bersama dengan tenang, tanpa gangguan telepon. Namun meski duduk bersebelahan, rasanya tetap jauh. Deva hanya makan dalam diam. Andini sesekali mencuri pandang, berharap ada percakapan kecil. "Enak," kata Deva singkat setelah suapan terakhir. Andini tersenyum samar. "Terima kasih." Ia tahu pujian itu sederhana, tapi baginya berarti banyak. Mungkin ini awal yang baik, pikirnya. Tapi saat Andini membereskan meja, Deva sudah kembali ke kamar kerja tanpa pamit. Dan malam pun kembali seperti biasa, sunyi, tanpa kata, hanya suara hujan yang menemani seorang istri yang terus berusaha memahami cinta yang belum sempat tumbuh. Di kamar, Andini menatap bayangannya di cermin. Di balik wajah tenang itu, ada kelelahan yang mulai mengendap. Ia tahu ia tidak boleh menyerah, tapi ia juga mulai sadar bahwa keheningan bisa lebih menyakitkan daripada pertengkaran. Rumah besar itu berdiri megah, tapi di dalamnya hanya ada gema langkah dua orang yang tak benar-benar saling mengenal. Hari itu sore turun perlahan, sinar matahari masuk lewat jendela besar ruang tamu, menimpa lantai marmer dan menimbulkan pantulan lembut. Rumah itu tenang seperti biasa, hanya suara jam antik berdetak teratur di dinding. Andini baru saja selesai merapikan bunga di vas kristal, ketika ia menyadari ponsel Deva tertinggal di meja kerja ruang tamu. Biasanya, Deva sangat berhati-hati dengan barang pribadinya. Ponsel itu selalu dibawa kemanapun ia pergi, seolah menjadi bagian dari dirinya. Tapi hari itu, mungkin karena tergesa, ia meninggalkannya saat berangkat ke kantor. Andini awalnya tidak berniat menyentuhnya. Ia hanya menatap benda itu dari jauh, mencoba menepis rasa ingin tahu yang pelan-pelan tumbuh. Namun ketika layar ponsel tiba-tiba menyala, menampilkan notifikasi pesan masuk dengan nama Alia, dadanya seketika mengeras. Pesan itu singkat, "Kamu malam ini datang, kan? Aku tunggu di tempat biasa." Andini menelan ludah. Tangannya gemetar kecil. Ia tidak tahu siapa Alia, tapi caranya menulis terasa terlalu akrab, terlalu intim. Ia memejamkan mata sebentar,
berusaha menenangkan diri. Ia tahu, membaca pesan pribadi orang lain adalah hal yang salah. Tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur jadi satu, menekan logika. Ia akhirnya mengambil ponsel itu. Sidik jari Deva tidak dibutuhkan karena layar masih terbuka. Ia menggulir pesan itu perlahan, membaca percakapan yang singkat tapi cukup jelas untuk menusuk hati. Obrolan tentang makan malam, tentang rindu, tentang jangan sampai Andini tahu. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti bergerak. Ia duduk di sofa, memegang ponsel itu erat. Di antara semua kalimat yang terbaca, hanya satu yang terus terngiang. Jangan sampai Andini tahu. Kalimat itu seperti tembok yang runtuh menimpa kepalanya. Namun setelah beberapa menit, Andini meletakkan ponsel itu kembali di tempat semula, tepat seperti sebelumnya. Ia berdiri perlahan, mencoba bernapas dengan tenang. Ia tidak ingin mengambil keputusan tergesa. Ia tidak ingin mempercayai hal yang belum tentu benar. Mungkin Alia hanya rekan kerja. Mungkin pesan itu salah paham. Andini berulang kali meyakinkan dirinya seperti itu sepanjang sore. Tapi semakin ia mencoba menolak pikiran buruk, semakin besar rasa sesak di dadanya. Malamnya, Deva pulang seperti biasa, dengan langkah tenang dan ekspresi datar. Ia menggantung jas, membuka jam tangan, lalu mengambil ponselnya di meja. Ia menyalakan layar, matanya memantul cahaya biru kecil. Dan entah kenapa, Andini bisa melihat perubahan kecil di wajahnya. Sekejap keterkejutan, lalu cepat-cepat disembunyikan di balik sikap tenang. "Ponselmu sempat bunyi siang tadi," ucap Andini dengan suara pelan. Deva berhenti sejenak. "Oh, ya, siapa?" "Entahlah, aku hanya lihat namanya. Alia, kalau tidak salah." Deva menatapnya sekilas, lalu tertawa kecil, kaku. "Ah, itu urusan kantor. Dia sekretaris baru di bagian keuangan." Andini mengangguk pelan. "Oh." Ia tidak bertanya lebih jauh. Tapi dari nada Deva, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Suaranya terlalu datar, terlalu berhati-hati. Mereka makan malam seperti biasa, dalam diam. Andini menatap piringnya, tidak benar-benar lapar. Setiap kali Deva menatap ponselnya, hatinya berdegup cepat. Ia ingin bertanya, ingin menuntut kejujuran, tapi bibirnya tak sanggup mengucap. Setelah makan malam, Deva kembali ke ruang kerjanya. Andini duduk di ruang tamu, mencoba membaca buku tapi pikirannya melayang. Setiap kata di halaman terlihat kabur. Ia hanya mendengar bunyi ketikan laptop dari kamar kerja Deva, diselingi getar ponsel yang kadang berbunyi pelan. Rasa curiga itu tumbuh seperti bayangan yang semakin panjang. Ia benci perasaan itu, tapi juga tak bisa menyingkirkannya. Menjelang tengah malam, Deva keluar dari kamar kerja, memegang ponselnya. "Aku harus keluar sebentar. Ada urusan mendadak di kantor," katanya tanpa menatap mata Andini. Andini berdiri. "Sekarang? Sudah jam 11, Deva." "Ya, urusan penting. Aku tak bisa jelaskan panjang lebar." Andini menatapnya. "Kamu yakin itu urusan kantor?" Deva berhenti sebentar. "Kenapa kamu tanya begitu?" "Tidak apa-apa. Aku hanya khawatir." Deva menarik napas pelan. "Aku tahu kamu baik, Andini. Tapi jangan terlalu berpikir macam-macam. Aku hanya keluar sebentar." Ia pergi setelah itu, meninggalkan aroma parfum yang samar. Andini berdiri di ruang tamu, menatap pintu yang baru saja tertutup. Hatinya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut kehilangan sesuatu yang mungkin bahkan belum pernah dimilikinya. Cinta Deva. Hujan mulai turun di luar, membasahi halaman depan. Lampu taman berpendar redup di antara tirai hujan. Andini duduk di sofa, menunggu tanpa tahu untuk apa. Ia tak ingin menguntit, tak ingin memeriksa ponsel lagi. Ia hanya duduk, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin, berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman kecil. Namun dalam diam itu, hatinya tahu, sesuatu telah berubah. Ada rahasia yang kini berdiri di antara mereka. Dingin, nyata, dan membuat rumah yang sunyi itu terasa semakin beku. Beberapa jam kemudian, Deva pulang. Ia langsung menuju kamar mandi, tanpa bicara. Andini berpura-pura tertidur di sofa, tapi matanya terbuka sedikit, melihat lelaki itu lewat tanpa menoleh. Saat lampu kamar padam,
Andini menatap langit-langit gelap dan berbisik pada dirinya sendiri. Kalau memang benar ada yang lain, aku harus kuat. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, ia masih berdoa agar besok, saat matahari terbit, semuanya hanyalah mimpi buruk yang sementara. Matahari pagi menembus tirai jendela ruang tamu, memantulkan cahaya lembut di dinding putih rumah besar itu. Andini duduk di kursi rotan dekat jendela, menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. Ia belum benar-benar tidur semalam. Pikirannya terus berputar di sekitar satu nama, Alia. Ketika ponselnya bergetar pelan, nama di layar membuat dadanya sedikit lega. Rania, sahabat lamanya sejak kuliah, yang selalu tahu cara menenangkan tanpa menghakimi. Andini, aku di dekat rumahmu. Boleh mampir sebentar? Pesan itu singkat, hangat seperti biasanya. Andini mengetik cepat. Tentu, datang saja. Aku di rumah. Setengah jam kemudian, Rania tiba, mengenakan blus hijau muda dan senyum yang menenangkan. Aroma parfum bunga melati khasnya mengisi ruangan. Ia memeluk Andini erat, dan dalam pelukan itu, seolah seluruh kekuatan yang ditahan semalam perlahan luruh. Kamu kelihatan lelah, kata Rania lembut setelah mereka duduk. Ada yang mau kamu ceritakan? Andini terdiam sejenak. Tatapannya jatuh pada cangkir di tangannya, lalu pada taman di luar jendela. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, ucapnya lirih. Mulai saja dari apa yang paling kamu rasakan sekarang, jawab Rania tenang. Andini menarik napas panjang. Aku menemukan pesan di ponsel Deva. Dari seorang wanita, namanya Alia. Rania tidak langsung bereaksi. Ia menunggu, memberi ruang bagi Andini untuk melanjutkan. Pesannya terasa terlalu akrab. Lanjut Andini, suaranya bergetar pelan. Aku tidak mau langsung menuduh, tapi aku juga tidak bisa berhenti memikirkannya. Dan malam itu, dia keluar, katanya ada urusan kantor. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan. Keheningan turun sesaat. Hanya suara burung dari luar jendela yang terdengar. Rania menatap sahabatnya dengan lembut. Kamu sudah tanya langsung padanya? Sudah, tapi jawabannya datar. Dia bilang Alia cuma sekretaris di kantornya. Dan kamu percaya? Andini menunduk. Aku ingin percaya. Aku ingin berpikir dia jujur. Tapi entah kenapa, hatiku bilang tidak. Rania mengangguk pelan. Ia tahu Andini terlalu lembut, terlalu takut menyakiti orang lain bahkan ketika dirinya sendiri yang tersakiti. Din, katanya hati-hati. Kadang cinta membuat kita buta dengan cara yang tidak kita sadari. Kita terus mencari alasan untuk orang yang tidak berusaha memperjuangkan kita. Andini menatap sahabatnya, matanya memerah tapi tetap tenang. Aku tahu, tapi aku juga tidak ingin menyesal karena menyerah terlalu cepat. Aku menikah bukan untuk berhenti di tengah jalan. Dan itu hal yang mulia, ujar Rania. Tapi pernikahan seharusnya bukan hanya tentang bertahan. Itu tentang berjalan bersama. Kalau kamu sendirian yang berjuang, apa itu masih disebut rumah tangga? Kata-kata itu masuk pelan tapi tajam, seperti angin dingin yang menembus kulit. Andini diam lama. Di dalam hatinya, suara itu bergema. Berjalan bersama. Ia menatap cangkirnya lagi. Aku tidak tahu apakah dia mencintaiku. Ran, kadang aku pikir, mungkin dia hanya belum terbuka. Tapi ada hari-hari ketika aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Dia hampir tidak bicara, tidak pernah bertanya aku bagaimana. Tapi kalau ayahnya menelepon, dia bisa tertawa panjang, bersuara hangat, sesuatu yang tak pernah kudengar untukku. Rania menghela napas panjang. Mungkin, Din, Deva memang punya alasan lain menikahimu. Andini terkejut, menatap Rania. Maksudmu? Aku tidak tahu pasti. Jawab Rania, berhati-hati. Tapi aku dengar sedikit gosip waktu pesta pernikahanmu dulu. Tentang Tuan Baskara yang mengancam tidak akan menyerahkan warisan perusahaan kalau Deva tidak menikah dan menetap. Wajah Andini memucat. Kamu, dengar itu dari siapa? Dari salah satu tamu lama di keluarga Baskara. Aku tidak berani bicara sebelumnya, karena kupikir itu hanya omongan kosong. Tapi sekarang, setelah kamu cerita soal Alia, aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Andini menunduk. Suara di kepalanya mendadak ramai, saling bertubrukan. Potongan-potongan kenangan muncul. Cara Deva menerima lamaran tanpa banyak bicara,
sikapnya yang selalu dingin, pernikahan yang diatur cepat oleh Tuan Baskara. Apakah semuanya memang karena itu? Air mata menetes pelan di pipinya. Ia segera menyekanya, berusaha tenang. Kalau memang benar, berarti aku hanya alat, hanya bagian dari kesepakatan yang tidak ku ketahui. Rania menggenggam tangan Andini. Jangan menyalahkan dirimu. Kamu tulus dari awal, dan itu bukan kesalahan. Tapi kamu berhak tahu kebenarannya. Jangan biarkan ketulusanmu diperlakukan seolah tidak berarti. Andini mengangguk pelan. Aku takut, Ran. Aku takut kalau aku tahu kebenarannya, aku tidak akan sanggup menerimanya. Takut itu wajar, kata Rania lembut. Tapi menutup mata hanya membuat luka makin dalam. Kamu tidak harus langsung mengambil keputusan. Tapi kamu harus siap menghadapi kenyataan, apapun bentuknya. Andini menatap sahabatnya lama-lama. Ada kehangatan di mata Rania yang menenangkan. Aku iri sama kamu, kata Andini dengan senyum tipis. Kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan. Rania tersenyum kecil. Bukan karena aku lebih kuat. Aku hanya pernah berada di posisi yang mirip. Dan aku tahu, diam tidak pernah menyembuhkan apapun. Andini tertawa pelan, di antara tangis yang tertahan. Aku akan mencoba, mungkin belum sekarang, tapi aku akan berani suatu hari nanti. Rania menepuk punggung tangannya. Itu saja sudah cukup, Din. Langkah kecil tetap berarti. Sore menjelang ketika Rania pamit pulang. Setelah pintu tertutup, Andini berdiri di dekat jendela, menatap langit yang berubah jingga. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa sedikit lebih sadar. Ia masih mencintai Deva, tapi kini cinta itu bercampur dengan rasa takut, curiga, dan kehati-hatian baru. Ia mulai sadar bahwa mungkin mempertahankan sesuatu yang tak pernah benar-benar dimulai juga bisa menjadi bentuk kehilangan. Dan di tengah keheningan rumah besar itu, Andini berjanji pada dirinya sendiri. Kali ini, ia akan membuka matanya, meski yang terlihat nanti mungkin akan menyakitkan. Malam itu udara di rumah keluarga Baskara terasa berbeda. Lebih berat, seolah setiap napas membawa beban yang tak kasat mata. Langit di luar gelap tanpa bintang, dan hujan yang turun sejak sore menambah kesan muram pada rumah yang sejak awal memang sunyi. Andini duduk di ruang tamu, menatap jam di dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Deva belum pulang. Ia sudah terbiasa dengan itu. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Ada kegelisahan yang menempel di dadanya sejak pagi. Kata-kata Rania masih terngiang di kepala. Kamu berhak tahu kebenarannya. Ketika suara mobil terdengar di halaman depan, Andini berdiri perlahan. Deva masuk dengan langkah cepat, menutup payung, lalu menggantung jas kerjanya tanpa menoleh ke arah istrinya. Rambutnya sedikit basah, dan ekspresinya tampak lelah, atau mungkin jenuh. Kamu belum tidur? Tanya Deva sambil menatap sekilas. Andini menggeleng. Aku menunggumu. Deva menghela napas pendek. Andini, aku sudah bilang, kamu tidak perlu menunggu. Aku sering pulang larut. Aku tahu, jawab Andini pelan. Tapi malam ini aku ingin bicara. Nada suaranya tenang, tapi ada getar halus di ujungnya yang sulit disembunyikan. Deva menatapnya sebentar, kemudian meletakkan tas kerja di kursi. Bicara soal apa? Andini menggenggam jemarinya sendiri, mencoba menahan gemetar. Tentang Alia. Deva terhenti. Gerakannya yang semula santai berubah kaku. Alia? Ya. Andini menatapnya, berusaha tetap tenang. Aku tidak bermaksud mengintip ponselmu waktu itu. Tapi aku melihat pesan darinya. Pesan yang membuatku ragu. Deva terdiam beberapa detik, lalu tersenyum kecil. Bukan senyum ramah, tapi senyum sinis yang asing di wajahnya. Jadi kamu memeriksa ponselku sekarang? Tidak, kata Andini cepat. Aku hanya melihatnya tanpa sengaja. Layar menyala sendiri. Dan kamu langsung membuat kesimpulan. Suaranya mulai meninggi sedikit. Andini, kamu terlalu berpikir jauh. Andini menelan ludah. Kalau begitu, jelaskan. Siapa dia sebenarnya? Deva melangkah ke arah meja, menatap kaca di dinding seolah berbicara pada dirinya sendiri. Sudah kukatakan, dia sekretarisku. Tapi kenapa pesannya seperti itu? Andini berusaha menahan nada suaranya. Dia bilang, aku tunggu di tempat biasa. Tempat apa, Deva? Deva menoleh cepat.
Kamu benar-benar tidak percaya padaku. Ya. Aku hanya butuh kejujuran. Jawab Andini dengan suara yang mulai serak. Aku tidak menuduh. Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Deva menghela napas panjang, kemudian duduk di sofa dengan gerakan lelah. Andini, aku sudah bekerja keras setiap hari. Aku mencoba menjaga rumah tangga ini tetap tenang. Tapi kamu malah menambah masalah dengan kecurigaan seperti ini. Andini menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Menjaga ketenangan bukan berarti kita diam tanpa bicara. Deva, aku hanya ingin tahu posisi aku di hidupmu. Posisimu? Deva berdiri, suaranya meninggi untuk pertama kalinya. Kamu istriku, apalagi yang kamu mau dengar? Tapi apakah kamu mencintaiku? Tanya Andini, kali ini dengan suara yang hampir berbisik. Pertanyaan itu membuat ruangan mendadak hening. Hujan di luar terdengar semakin deras. Deva menatap Andini lama, tapi tidak menjawab. Keheningan itu lebih menyakitkan daripada kata-kata keras apapun. Akhirnya Deva berkata, datar. Tidak semua pernikahan dimulai dengan cinta, Andini. Tapi kita bisa membangun rasa itu pelan-pelan, kalau kamu mau berhenti menuduh. Andini menatapnya tak percaya. Membangun rasa itu dua orang, Deva. Tapi aku merasa hanya aku yang berusaha. Kamu bahkan jarang di rumah, dan saat di sini pun, kamu tak pernah benar-benar hadir. Jangan mulai drama ini, potong Deva, suaranya dingin. Aku capek. Drama. Andini mengulang pelan, matanya memerah. Jadi bagimu aku ini hanya pembuat drama? Deva tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah tangga, tapi Andini melangkah maju, menahannya. Jawab aku, apa kamu mencintaiku, atau pernikahan ini hanya karena ayahmu? Deva berhenti di anak tangga pertama. Untuk sesaat, ekspresinya berubah. Bukan marah, tapi seperti seseorang yang tertangkap basah oleh pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Jangan bawa ayahku ke sini, katanya akhirnya, tajam. Kenapa tidak? Suara Andini bergetar. Semuanya terasa seperti perjanjian. Deva, aku mulai berpikir kamu menikahiku bukan karena aku, tapi karena sesuatu yang lain. Deva berbalik, menatapnya dengan mata yang gelap. Kalau aku menikah karena alasan itu pun, apa kamu akan pergi? Pertanyaan itu menusuk. Seolah Deva tahu, Andini terlalu mencintai untuk benar-benar meninggalkan. Andini terdiam lama, lalu menjawab lirih. Mungkin tidak, tapi aku akan tahu bahwa aku tidak lagi hidup dalam cinta, hanya dalam kebohongan. Deva menatapnya sejenak, lalu berkata dingin. Kamu berpikir terlalu jauh. Aku tidak punya waktu untuk meladeni emosi seperti ini. Ia naik tangga tanpa menoleh lagi, meninggalkan Andini berdiri di bawah. Suara langkahnya menghilang di lantai atas, disusul pintu kamar yang tertutup dengan suara keras. Andini memejamkan mata. Air mata yang tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia tidak menyesal telah bertanya, tapi hatinya terasa hancur oleh jawaban yang tidak pernah benar-benar ia terima. Ia berjalan pelan ke sofa, duduk di sana dengan tangan bergetar. Di luar, hujan masih turun deras, menutupi suara isaknya. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, rumah itu tidak hanya sunyi, tapi dingin dan tegang, seperti medan perang yang tak terlihat. Di dalam hati, Andini tahu pertengkaran ini bukan akhir, tapi juga bukan awal yang baik. Ia hanya berharap, di balik amarah dan jarak, masih tersisa sedikit ruang bagi keduanya untuk berbicara lagi, sebelum semuanya benar-benar runtuh. Pagi itu, udara di luar dingin dan berembun. Andini menatap keluar jendela kamar, melihat mobil Deva yang melaju keluar dari halaman rumah. Biasanya ia hanya akan menatap sampai kendaraan itu menghilang di tikungan, lalu kembali pada rutinitasnya. Tapi pagi ini berbeda. Ada dorongan halus, tapi kuat, yang membuatnya tak bisa diam. Pertengkaran beberapa malam lalu masih membekas di pikirannya. Deva tidak menjawab pertanyaannya, tidak menyangkal, tidak membenarkan, hanya meninggalkan ruang hampa di antara mereka. Dan dari hampa itu, tumbuh rasa ingin tahu yang tak lagi bisa diredam. Andini mengenakan jaket tipis, mengambil kunci mobilnya sendiri, dan keluar tanpa suara. Ia menunggu beberapa menit sebelum mengikuti arah mobil Deva. Ia sendiri tak yakin apa yang ingin ia temukan, tapi bagian terdalam dirinya sudah tahu jawabannya. Perjalanan berlangsung dalam diam.
Musik di dalam mobil tidak ia nyalakan. Ia hanya menatap punggung mobil hitam Deva dari kejauhan, menjaga jarak agar tak terlihat. Jalanan pagi cukup lengang, dan awan gelap menggantung rendah di langit, menambah suasana berat di dadanya. Setelah sekitar 30 menit, mobil Deva berhenti di depan sebuah kafe kecil di sudut kota. Tempat itu sederhana tapi tampak tenang, jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis. Deva turun, mengenakan kemeja rapi dan langkah yang lebih santai daripada biasanya. Dan di depan pintu kafe, seorang wanita sudah menunggunya. Andini mengenali wajah itu dari foto profil pesan singkat yang dulu sempat muncul di layar ponsel. Alia. Mereka saling tersenyum, lalu berpelukan ringan, seperti dua orang yang sudah terbiasa bertemu diam-diam. Tidak ada yang berlebihan, tapi cukup untuk menghancurkan sesuatu di dalam dada Andini. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya duduk di mobilnya, menatap dari kejauhan, dan membiarkan setiap detik pemandangan itu menembus hatinya pelan-pelan, seperti pisau yang dingin tapi tajam. Alia dan Deva masuk ke dalam kafe. Melalui kaca besar di sisi bangunan, Andini bisa melihat mereka duduk berhadapan. Deva tersenyum, senyum yang selama ini tak pernah ia lihat di rumah. Senyum ringan, tulus, dan hangat. Itulah momen ketika Andini benar-benar tahu, cinta yang ia nantikan ternyata sudah ada di tempat lain. Waktu berjalan lambat. 1 jam berlalu, 2 cangkir kopi berganti, dan percakapan mereka tampak mengalir tanpa beban. Deva sesekali tertawa kecil, Alia menunduk malu. Semua itu terasa seperti adegan dari kehidupan yang seharusnya bukan miliknya, tapi kini ia menjadi saksi dari tepiannya. Ketika mereka keluar dari kafe, Deva menepuk bahu Alia pelan, lalu menggenggam tangannya sebentar sebelum keduanya berjalan ke arah parkiran. Andini memalingkan wajah, tidak ingin melihat lebih. Ia menyalakan mesin mobil dan pergi perlahan, memastikan suara mesinnya tidak terdengar. Dalam perjalanan pulang, dunia di sekitarnya terasa hening. Radio tetap mati. Jalan raya seolah panjang tak berujung. Ia mengemudi tanpa tujuan jelas, hanya membiarkan mobil melaju hingga akhirnya berhenti di taman kota yang sepi. Ia turun, duduk di bangku kayu yang lembab oleh embun. Angin dingin menerpa wajahnya, tapi ia tidak merasa apa-apa. Tangannya menggenggam ujung jaket, berusaha menahan gemetar, bukan karena udara, tapi karena kenyataan yang kini tidak bisa lagi ia tolak. Semuanya perlahan menjadi masuk akal. Sikap dingin Deva, pandangan kosong setiap kali ia berbicara, keheningan yang selalu menggantung di meja makan, dan malam-malam yang katanya ada urusan kantor. Andini menunduk. Air matanya jatuh satu-satu tanpa suara. Ia tidak merasa marah. Yang tersisa hanya hampa, seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar dimilikinya. Ia teringat ucapan Rania, "Kamu berhak tahu kebenarannya." Dan kini ia tahu. Tapi mengetahui kebenaran tidak selalu memberi kelegaan. Kadang, justru menimbulkan luka yang lebih dalam, karena kebenaran tak bisa diubah. Setelah beberapa lama, ia mengambil ponsel dari tasnya. Ada pesan dari Deva. "Aku harus lembur malam ini. Jangan tunggu aku." Andini menatap layar itu lama, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, hanya kelelahan. Ia mengetik balasan singkat. "Baik, hati-hati di jalan." Tidak ada nada tuduhan, tidak ada kemarahan. Ia memilih diam. Mungkin bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa pertanyaan apapun tidak akan mengubah apapun. Sore itu, Andini pulang ke rumah. Langit sudah mulai gelap, dan aroma hujan masih menggantung di udara. Ia masuk ke kamar, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah pucat, mata sembab, tapi ada ketenangan baru di balik tatapan itu. Ketenangan yang lahir dari penerimaan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap bingkai foto pernikahan mereka di meja. Dalam foto itu, Deva tersenyum tipis, dan Andini tampak bahagia. Ia mengangkat bingkai itu, mengusap debu halus di tepinya, lalu berbisik pelan. "Aku sungguh mencintaimu, Deva. Tapi mungkin aku harus belajar mencintai diriku sendiri dulu." Kalimat itu mengalir begitu saja, tanpa rencana. Dan anehnya, setelah diucapkan, beban di dadanya sedikit berkurang. Malam tiba, rumah itu kembali sunyi seperti biasa. Tapi kali ini, keheningan itu bukan hanya karena jarak,
melainkan karena sesuatu di dalam hati Andini telah retak secara permanen. Ia tidak tahu apa langkah berikutnya. Ia tidak tahu apakah masih ada ruang untuk bicara atau memaafkan. Tapi satu hal pasti, malam ini ia tidak lagi menunggu di ruang tamu, tidak lagi mencari suara mobil di luar. Ia menutup lampu, berbaring, dan membiarkan air matanya jatuh tanpa suara. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ia tahu kebenaran. Dan kebenaran, meski menyakitkan, adalah satu-satunya hal yang tersisa untuk memulai keberanian baru. Beberapa minggu berlalu sejak hari ketika Andini mengetahui kebenaran. Sejak itu, ia hidup dalam diam, bukan karena menyerah, melainkan karena sedang berusaha memahami arah hidupnya sendiri. Ia tidak lagi bertanya kemana Deva pergi, tidak lagi menunggu di ruang tamu. Namun setiap kali langkah kaki Deva terdengar di rumah, jantungnya masih bereaksi dengan cara yang sama, sedikit berdebar, sedikit takut, dan sedikit berharap sesuatu akan berubah, meski tahu itu sia-sia. Suatu sore, telepon dari rumah sakit mengubah segalanya. Tuan Baskara, ayah Deva, jatuh sakit dan dirawat intensif. Tanpa berpikir panjang, Andini menemani Deva ke rumah sakit. Di dalam mobil, mereka nyaris tak bicara. Hanya suara hujan yang menepuk kaca jendela, mengisi jeda di antara dua orang yang saling mengenal tapi terasa asing. Ketika mereka tiba, aroma antiseptik langsung menyambut. Tuan Baskara tampak pucat di ranjang rumah sakit, tapi senyumnya tetap hangat saat melihat mereka datang. "Deva, Andini," katanya pelan, "kalian datang." Andini menggenggam tangan lelaki tua itu dengan lembut. "Tentu, ayah. Bagaimana perasaan ayah hari ini?" "Lebih baik," jawabnya, walau nadanya lemah. "Dokter bilang aku harus banyak istirahat. Tapi aku sudah tenang, karena kalian berdua baik-baik saja." Kalimat itu menusuk pelan ke dada Andini. Ia menatap sekilas ke arah Deva, yang menunduk tanpa ekspresi. Tuan Baskara melanjutkan, "Aku ingin memastikan sesuatu sebelum waktuku tiba. Aku sudah lama menunda keputusan soal perusahaan dan aset keluarga. Tapi melihat kalian sekarang, menikah, hidup bersama, aku merasa waktunya tepat. Aku ingin menyerahkan sebagian besar kepemilikan perusahaan pada Deva." Andini terdiam. Di wajah Deva, muncul perubahan kecil. Matanya menajam, ekspresinya yang tadinya datar kini dipenuhi sesuatu yang sulit dijelaskan. Ambisi. "Terima kasih, ayah," kata Deva cepat. Saya akan menjaga semuanya dengan baik." Tuan Baskara tersenyum, memegang tangan putranya. "Aku percaya padamu. Tapi ada satu hal yang membuatku bahagia lebih dari warisan itu. Melihat kamu dan Andini saling mencintai. Itu yang membuat aku tenang." Andini menunduk. Kata mencintai terasa berat di telinganya. Ia tahu kata itu tak lagi berlaku bagi mereka. Tapi di hadapan ayah yang sedang sakit, ia tak sanggup membuka kebohongan itu. Setelah keluar dari ruangan, Deva berjalan cepat di lorong rumah sakit. Andini mengejarnya. "Deva," panggilnya pelan. "Kamu dengar apa yang ayah bilang?" "Tentu," jawab Deva singkat, tanpa menoleh. Dia ingin menyerahkan warisan karena berpikir kita bahagia. Tapi, Andini berhenti sejenak, berusaha memilih kata. "Apakah kamu akan membiarkannya percaya pada kebohongan ini?" Deva berhenti mendadak. Ia berbalik menatap Andini dengan wajah tegang. "Apa maksudmu? Sekarang bukan waktunya membicarakan hal itu." "Tapi ini tentang kejujuran," ucap Andini, berusaha tenang. "Ayahmu pantas tahu keadaan sebenarnya." Deva menghela napas berat. "Andini, tolong, jangan mulai lagi dengan idealismemu. Ayahku sakit. Dia butuh ketenangan, bukan kebenaran yang akan membuatnya kecewa." Andini menatapnya lama. "Atau kamu yang takut kehilangan warisan itu?" Deva tidak menjawab, hanya diam dengan rahang mengeras. Diamnya adalah jawaban yang paling jelas. Andini memejamkan mata sejenak. "Jadi, kamu akan terus berpura-pura?" "Ya," jawab Deva akhirnya, dingin tapi tegas. "Setidaknya sampai semua urusan selesai. Aku tidak akan membiarkan apapun mengganggu rencana ini, termasuk kamu." Andini merasa sesuatu di dalam dadanya pecah pelan. Ia ingin marah, ingin menampar kenyataan, tapi tubuhnya tak sanggup. Ia hanya mengangguk lemah. "Baik, kalau itu yang kamu mau."
Hari-hari berikutnya berubah menjadi sandiwara panjang. Deva dan Andini datang ke rumah sakit setiap hari, berperan sebagai pasangan bahagia. Mereka bergandengan tangan di depan Tuan Baskara, berbicara lembut, dan saling tersenyum seolah tidak ada jurang di antara mereka. Bagi Andini, setiap kunjungan terasa seperti hukuman. Ia harus tersenyum palsu ketika hatinya sudah retak. Ia harus menatap mata lelaki yang kini ia tahu hanya memandangnya sebagai alat. Tapi setiap kali Tuan Baskara tertawa pelan atau memuji mereka, Andini memilih untuk diam. Ia tidak ingin membuat lelaki tua itu sedih di sisa waktunya. Suatu sore, saat mereka berjalan keluar dari rumah sakit, Deva berkata tanpa menatap, "Terima kasih sudah berperan dengan baik." Andini menoleh perlahan. "Berperan? Ya," katanya singkat. "Kalau ayah bahagia, semuanya akan berjalan lancar. Dan kalau aku sudah mendapat kendali atas perusahaan, kita bisa membicarakan arah hidup masing-masing." Nada suaranya datar, tapi maknanya jelas. Bagi Deva, pernikahan ini sudah menjadi kesepakatan yang menunggu masa berakhir. Andini menatap lurus ke depan, menahan air mata. "Kamu tahu, Deva, setiap kali ayahmu bilang dia bahagia karena melihat kita, aku merasa bersalah. Aku merasa kita menipunya." Deva menjawab tanpa ragu, "Lebih baik menipu untuk kebaikan daripada menghancurkan hatinya dengan kejujuran." Andini menggeleng pelan. "Tidak, Deva. Yang kamu sebut kebaikan itu sebenarnya hanya cara lain untuk melindungi ambisimu sendiri." Deva berhenti berjalan, tapi tidak menatapnya. "Kamu tidak mengerti." "Tidak," kata Andini lirih. "Aku justru sangat mengerti." Malam itu di rumah, Andini berdiri di balkon, memandangi langit yang mendung. Ia merasa lelah, bukan karena Deva, tapi karena dirinya sendiri, yang masih tetap di sana, menjalani kebohongan yang sama setiap hari. Ia tahu dirinya tidak lagi punya tempat di hati suaminya. Tapi ia juga tahu bahwa kejujuran di saat seperti ini bisa menghancurkan seseorang yang tidak bersalah, Tuan Baskara. Jadi ia memilih diam, sekali lagi. Tapi kali ini bukan karena takut. Ia diam karena sadar bahwa terkadang, kebenaran harus menunggu waktu yang tepat untuk diucapkan. Di dalam kamar, Deva sibuk menerima panggilan telepon, membicarakan warisan dan saham yang akan segera berpindah tangan. Suaranya tenang, penuh keyakinan. Sementara itu, di luar, Andini berdiri sendirian di bawah langit yang nyaris hujan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak semua kebohongan lahir dari kejahatan. Sebagian lahir dari cinta yang tidak sempat tumbuh, dan dari luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Hari-hari setelah pengumuman warisan terasa panjang dan berat. Deva semakin tenggelam dalam urusan bisnis, rapat, dan pertemuan dengan pengacara keluarga. Rumah mereka yang dulu sunyi kini benar-benar terasa seperti ruang kosong yang hanya berisi dua orang asing dengan tujuan yang berbeda. Andini masih menjalani perannya sebagai istri di mata Tuan Baskara. Ia masih menjenguk bersama Deva, masih tersenyum di depan sang ayah yang kini mulai pulih. Tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai berubah perlahan. Sesuatu yang tidak lagi bisa ia abaikan. Setiap malam, ketika Deva pulang larut dan langsung masuk ke ruang kerja tanpa sepatah kata, Andini mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Sampai kapan aku akan begini?" Pertanyaan itu terus terngiang. Dan suatu pagi, saat ia berdiri di depan cermin, melihat wajahnya sendiri yang tampak lelah dan kosong, Andini menyadari bahwa ia sudah terlalu lama hidup untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ia tidak langsung mengambil keputusan besar. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada air mata yang deras. Hanya keheningan dan keputusan kecil yang muncul satu persatu. Hari itu, ia mengeluarkan laptop lamanya, benda yang dulu ia gunakan saat masih bekerja di sebuah lembaga desain interior kecil sebelum menikah. Ia mulai membuka berkas-berkas lama, portofolio yang telah ia tinggalkan begitu saja setelah menjadi Conya Deva Baskara. Awalnya, jarinya kaku di atas keyboard. Tapi semakin lama, ia mulai mengingat kembali rasa yang dulu membuatnya bersemangat. Ketika setiap ruangan yang ia rancang terasa seperti karya hidupnya. Hari demi hari, ia kembali mengasah kemampuan. Ia mengambil proyek-proyek kecil daring, merancang desain ruangan untuk kafe dan apartemen, bekerja diam-diam tanpa sepengetahuan Deva. Uang bukan tujuan utamanya, tapi hasil pertamanya, meski kecil,
terasa seperti napas baru. Malam itu, ia menatap layar ponselnya lama. Pesan dari klien berbunyi, "Terima kasih, desainmu sangat indah. Kamu benar-benar punya bakat." Kalimat sederhana itu membuat dadanya hangat. Ia tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama, bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Perlahan, rutinitas Andini berubah. Ia bangun pagi bukan hanya untuk menyiapkan sarapan Deva, tapi juga untuk memulai harinya sendiri. Ia membaca, menulis, belajar hal baru. Di sela-sela waktu bekerja, ia sering duduk di taman belakang rumah, menikmati matahari yang menembus dedaunan. Sore itu, Rania datang berkunjung. Melihat sahabatnya yang tampak lebih tenang, Rania tersenyum. "Kamu terlihat berbeda, Din. Lebih hidup." Andini tertawa kecil. "Mungkin karena aku mulai berhenti menunggu seseorang yang tak akan pernah datang." Rania menatapnya dengan kagum. "Kamu kuat, Din. Aku tahu tidak mudah berpura-pura di tengah semua ini." Andini menunduk, mengaduk teh di depannya. "Aku dulu berpikir cinta berarti bertahan seberapapun sakitnya. Tapi sekarang aku sadar, kadang cinta juga berarti tahu kapan harus berhenti menyakiti diri sendiri." Rania menggenggam tangannya. "Jadi, apa rencanamu?" Andini tersenyum tipis. "Aku tidak tahu pasti. Tapi aku ingin mulai hidup sebagai diriku sendiri lagi. Aku sudah mulai bekerja. Kecil-kecilan dulu. Aku ingin punya sesuatu yang benar-benar milikku. Bukan karena nama suamiku. Bukan karena belas kasihan siapapun." Rania menatapnya penuh bangga. "Itu awal yang baik, Din." Malamnya, ketika Deva pulang dan melihat lampu ruang tamu masih menyala, ia mendapati Andini duduk di meja makan dengan laptop terbuka. "Kamu masih bekerja?" tanyanya datar. Andini menoleh perlahan. "Ya, ada beberapa proyek yang harus aku selesaikan." Deva mengerutkan kening. "Kamu bekerja lagi? Untuk apa?" Nada suaranya seperti orang yang tak paham mengapa seorang wanita sepertinya perlu melakukan hal itu. Andini menatapnya tanpa gentar. "Untuk diriku sendiri." Deva terdiam. Ia tampak hendak membantah, tapi kemudian hanya menghela napas dan berjalan pergi. Setelah pintu ruang kerja tertutup, Andini menatap layar laptopnya lagi. Ada rasa perih kecil di dadanya, tapi juga kelegaan. Dulu ia mungkin akan terluka oleh sikap dingin Deva, tapi sekarang ia mulai kebal. Ia tahu, kebahagiaan tidak bisa dipaksakan. Hari-hari berikutnya, Andini semakin sibuk. Ia mulai dipercaya menangani proyek lebih besar. Ia bahkan beberapa kali pergi ke luar kota untuk menemui klien. Setiap perjalanan itu, meski dilakukan sendirian, justru membuatnya merasa bebas. Seperti burung yang baru sadar bahwa sangkarnya sudah lama terbuka. Di sebuah kamar hotel sederhana, ia menatap malam dari jendela dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku bisa." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Andini, itu seperti sumpah baru. Ketika ia pulang ke rumah beberapa hari kemudian, Deva sudah jarang berbicara padanya. Tapi anehnya, Andini tidak lagi merasa sedih. Ia merasa damai. Ia tidak lagi menunggu cinta dari seseorang yang tidak bisa memberi. Kini, ia memberi cinta itu pada dirinya sendiri. Suatu pagi, ia berdiri di balkon, menatap matahari terbit. Angin lembut menyentuh wajahnya, membawa aroma segar dari taman. Ia tersenyum kecil, lalu menulis sebuah catatan di buku hariannya. "Aku tidak lagi takut kehilangan siapapun, karena akhirnya aku menemukan diriku sendiri." Kalimat itu menandai titik balik dalam hidup Andini. Ia bukan lagi wanita yang menunggu, bukan lagi istri yang hidup dari sisa perhatian. Ia adalah seseorang yang sedang bangkit perlahan, dengan luka yang belum sepenuhnya sembuh, tapi dengan hati yang mulai pulih. Dan di antara segala keheningan rumah itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Andini merasa bahwa hidupnya masih memiliki arah. Bukan ke masa lalu, bukan ke Deva, tapi ke masa depan yang mungkin masih panjang. Dan kali ini, ia akan berjalan sendiri dengan kepala tegak. Beberapa minggu terakhir terasa aneh bagi Deva. Ia tak pernah benar-benar memperhatikan rutinitas rumahnya sebelumnya. Tapi kini, ada yang berubah. Rumah itu tidak lagi terasa berat, tapi justru kosong. Kosong dalam arti yang berbeda. Bukan karena hening, melainkan karena seseorang di dalamnya sudah tidak lagi bergantung padanya.
Setiap pagi, Deva bangun dan mendapati meja makan sudah rapi, tapi Andini tidak selalu ada di sana. Kadang ia hanya meninggalkan secangkir kopi hangat dengan catatan kecil bertuliskan, "Aku ada urusan pekerjaan, makanlah sebelum dingin." Catatan sederhana itu seharusnya biasa saja, tapi bagi Deva, ada sesuatu yang menggigit halus di dalam hatinya setiap kali membacanya, rasa kehilangan yang samar. Ia tidak terbiasa dengan itu. Selama ini, ia menganggap Andini akan selalu ada di rumah, menunggu, memperhatikan, dan menanyakan kabarnya. Tapi sekarang, Andini jarang bertanya. Ia tidak lagi memaksa percakapan, tidak lagi mencoba menyentuh atau mencari perhatian. Ia hanya hadir secukupnya, tenang, sopan, tapi berjarak. Awalnya, Deva merasa lega. Ia pikir ketenangan ini berarti masalah mereka perlahan reda. Namun semakin hari, semakin ia merasa ada sesuatu yang hilang. Suatu malam, ia pulang lebih awal dari biasanya. Rumah gelap, hanya lampu taman yang menyala lembut di luar. Ia memanggil pelan, "Andini." Tapi tak ada jawaban. Ia berjalan ke dapur, kemudian ke ruang tamu, dan akhirnya ke kamar. Tempat tidur rapi, seolah tak disentuh. Di meja, ada secarik kertas. "Aku sedang keluar kota untuk urusan kerja. 3 hari, jangan khawatir." Deva menatap tulisan itu lama. Tulisan tangan Andini, rapi seperti biasanya, tapi dingin. Tidak ada kata, "hati-hati," atau "aku merindukanmu." Hanya informasi, seperti catatan dari seseorang yang tak lagi punya ikatan emosional. Ia meletakkan kertas itu pelan, lalu duduk di tepi ranjang. Ada rasa aneh mengalir di dadanya, campuran antara bingung, marah, dan takut. Sejak kapan aku takut kehilangan dia? Pikirnya. Deva tidak tahu kapan tepatnya perasaan itu mulai tumbuh. Mungkin ketika ia menyadari bahwa Andini tidak lagi mencari perhatian. Mungkin saat melihat senyum kecil di wajahnya ketika berbicara di telepon. Senyum yang bukan untuknya. Atau mungkin sejak ia sadar bahwa selama ini, kehadiran Andinilah yang membuat rumah itu terasa seperti rumah. Hari berikutnya, Deva datang ke kantor dengan pikiran kacau. Ia duduk di ruang kerjanya, tapi matanya terus tertuju pada layar ponsel. Tidak ada pesan dari Andini. Ia bahkan membuka aplikasi pesan berulang kali, seolah berharap ada kabar yang belum sempat terbaca. Sore harinya, Tuan Baskara menelepon. "Deva," suaranya serak tapi hangat, "ayah senang melihat kalian rukun belakangan ini." Kalimat itu membuat dada Deva sesak. Ia menatap keluar jendela, merasa bersalah. "Iya, ya, Andini orang yang baik." Tuan Baskara tertawa kecil di seberang sana. "Jangan sampai kamu kehilangan sesuatu yang berharga hanya karena terlalu sibuk mengejar hal yang tidak bisa memelukmu, Nak." Deva terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menghantam tepat sasaran. Setelah panggilan berakhir, ia duduk lama, memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah Andini di foto itu tersenyum lembut, sementara ia sendiri terlihat dingin dan jauh. Baru kali itu ia benar-benar memperhatikan bagaimana Andini menatapnya di foto, penuh harap, tulus, dan cinta. Dan sekarang, semua itu sudah tak tersisa. Ketika Andini pulang beberapa hari kemudian, Deva mendengar suara mobilnya di halaman. Ia keluar ke ruang tamu, menunggu. Saat pintu terbuka, Andini masuk dengan koper kecil dan senyum sopan. "Kamu belum tidur?" tanyanya ringan. Deva menggeleng. Baru saja selesai kerja. Ia berusaha terdengar santai, tapi nada suaranya sedikit bergetar. Andini menaruh koper, lalu berjalan ke dapur mengambil air minum. Deva memperhatikannya diam-diam. Gerakannya tenang, percaya diri, bahkan ada keanggunan baru yang dulu tidak begitu ia sadari. "Kamu tampak berbeda," ucap Deva akhirnya. Andini menatapnya, sedikit heran. "Berbeda bagaimana?" "Entah," jawab Deva pelan. "Kamu terlihat lebih kuat, lebih bahagia." Andini tersenyum tipis. "Mungkin karena aku mulai hidup untuk diriku sendiri." Jawaban itu sederhana, tapi membuat Deva terdiam lama. Ia ingin membantah, ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata tak keluar. Dalam hati, ada rasa perih yang aneh, seperti ditinggalkan, padahal dulu ia sendiri yang menjauh. Malam itu, Deva sulit tidur.
Ia berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit, memikirkan segala hal yang dulu ia anggap sepele. Bagaimana Andini selalu menyeduhkan teh setiap malam. Bagaimana ia diam-diam menatapnya saat ia membaca. Bagaimana ia tersenyum setiap kali Deva pulang, bahkan saat Deva tak mengucapkan apapun. Dan kini, semua itu sudah tak ada. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Deva merasa kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Ia memiliki segalanya, warisan, jabatan, nama besar. Tapi entah mengapa, semua itu terasa hampa tanpa Andini. Pagi menjelang, Deva bangun lebih awal, turun ke dapur, dan melihat Andini sedang menyiapkan sarapan sambil mendengarkan musik pelan. Ia ingin berkata sesuatu, minta maaf, mungkin, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berdiri di ambang pintu, memperhatikan wanita yang kini tak lagi ia pahami. Apakah aku mencintainya? Pertanyaan itu muncul begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, jawabannya tidak lagi samar. Ya, ia mencintainya. Tapi terlambat. Andini menoleh, tersenyum sopan, lalu berkata, sarapan hampir siap. Deva mengangguk, menatap punggungnya lama. Dalam hati, ia tahu, kali ini bukan Andini yang harus berubah, tapi dirinya sendiri. Namun Deva juga tahu, cinta sejati tidak datang sebagai hadiah untuk kesadaran yang terlambat. Cinta datang hanya jika seseorang berani memperjuangkannya sebelum semuanya pergi. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Deva merasakan ketakutan paling nyata dalam hidupnya. Bukan kehilangan warisan, bukan kegagalan, melainkan kehilangan cinta yang dulu ia abaikan. Sore itu, langit Jakarta tampak muram, seolah menandai datangnya badai. Deva baru saja keluar dari ruang rapat ketika ponselnya bergetar keras di saku jasnya. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdegup cepat. Alia. Sudah beberapa minggu ia menghindari perempuan itu. Ia sengaja membatasi komunikasi, mencari jarak, mencoba menata pikirannya sendiri. Tapi rupanya, diamnya justru menyalakan api lain. Dengan napas berat, ia menekan tombol jawab. Ya, Alia. Suara di seberang terdengar dingin, tapi penuh amarah yang ditahan. Jadi ini caramu menyelesaikan semuanya. Deva, menghilang begitu saja. Alia, aku sedang sibuk. Kita bisa bicara lain waktu. Tidak, sekarang. Potong Alia tajam. Aku sudah cukup sabar. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu mulai berubah sejak beberapa minggu terakhir. Kamu menjauhiku. Deva memijat pelipisnya, menahan diri agar tidak terpancing. Aku hanya butuh waktu untuk membereskan urusan keluarga. Jangan salah paham. Alia tertawa kecil. Suara yang dulu terdengar menggoda, kini terdengar getir. Keluarga? Maksudmu istrimu itu? Nama Andini diucapkan dengan nada sinis yang membuat dada Deva mengeras. Alia, jangan bawa dia ke sini. Masalah ini antara kita. Antara kita? Alia hampir menjerit. Kalau memang hanya antara kita, kenapa kamu masih tinggal di rumahnya? Kenapa kamu masih pura-pura jadi suami yang baik di depan ayahmu? Jangan bohong, Deva. Aku tahu semua. Deva menelan ludah. Ia tahu perdebatan ini tidak akan mudah. Alia, aku tidak ingin bertengkar. Kita dulu sudah sepakat untuk tidak mencampur-adukan urusan pribadi dan... Sepakat? Potongnya lagi. Sepakat apa? Sepakat kalau aku hanya pelarianmu? Sepakat kalau aku diam sementara kamu dapat warisan dan meninggalkanku? Hening sesaat. Di ujung sana, hanya terdengar napas Alia yang berat, nyaris bergetar. Dengar, Alia. Ucap Deva akhirnya, dengan suara rendah tapi tegas. Keadaan sudah berubah. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku butuh waktu untuk berpikir. Terlambat untuk berpikir, Deva. Suaranya kali ini lebih tenang, tapi justru lebih mengancam. Kalau kamu tidak datang menemuiku malam ini, aku akan datang sendiri ke rumahmu. Nada suaranya membuat darah Deva berdesir. Kamu jangan gila. Gila? Alia tertawa pendek. Mungkin memang aku sudah gila karena mencintaimu. Tapi kamu yang membuatku begini. Aku punya bukti, Deva. Semua pesan, semua foto, semua pertemuan kita. Kalau kamu berani berpura-pura lagi, aku pastikan ayahmu tahu semuanya. Kata-kata itu seperti pukulan telat. Deva terdiam.
Keringat dingin muncul di pelipisnya. "Alia, jangan lakukan itu," katanya pelan. "Datanglah ke apartemenku malam ini. Kita bicarakan baik-baik," ujar Alia sebelum menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Deva menatap layar ponselnya lama. Ia tahu ancaman Alia bukan main-main. Ia mengenalnya terlalu baik, keras kepala, emosional, dan berani mengambil langkah ekstrim saat merasa dikhianati. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tidak tenang. Setiap lampu merah terasa terlalu lama, setiap detik terlalu berat. Ia sadar semua yang telah ia bangun di atas kebohongan kini terancam runtuh. Bukan hanya hubungannya dengan Alia, tapi juga kedotnya di depan ayahnya, bahkan kemungkinan kecil perasaan yang baru tumbuh pada Andini. Malam menjelang, ketika Deva masuk ke rumah, Andini sedang membaca di ruang tamu. Ia menatapnya sekilas, lalu tersenyum sopan. "Kamu sudah makan?" Deva menggeleng. "Belum. Aku harus keluar sebentar. Ada urusan mendadak." Andini menatapnya lebih lama, tapi tidak bertanya. "Baik, hati-hati di jalan." Ketenangannya justru membuat Deva semakin gelisah. Ia berjalan cepat keluar tanpa menoleh lagi. Di apartemen Alia, suasana sudah menegang sejak awal. Begitu pintu terbuka, perempuan itu berdiri di depan pintu dengan ekspresi penuh amarah. Mata yang dulu lembut kini menyala dengan kekecewaan dan luka. "Kenapa kamu datang?" tanya Deva dingin, meski suaranya sedikit bergetar. "Karena kamu memaksaku." Alia melangkah mendekat, suaranya meninggi. "Aku sudah menunggu penjelasanmu, Deva. Kamu pikir aku tidak tahu kamu mulai berubah? Kamu mulai peduli lagi pada istrimu, kan? Itu sebabnya kamu menjauh." Deva menarik napas panjang. "Alia, aku tidak mau membahas ini seperti ini." "Tidak mau? Kamu tidak mau atau kamu takut?" Alia tertawa getir. "Kamu takut kehilangan warisan itu. Semua yang kamu lakukan sejak awal hanya untuk uang itu, Deva. Bahkan aku tahu, pernikahanmu hanya topeng." Deva terdiam. Kata-katanya terlalu tajam untuk dibantah. Alia mendekat lagi, matanya berair tapi tajam. "Dan sekarang, setelah kamu dapat semuanya, kamu mau buang aku begitu saja?" "Bukan begitu," ucap Deva pelan. Aku salah. Aku butuh waktu." "Waktu?" Alia memukul dadanya. "Aku sudah memberimu waktu bertahun-tahun. Aku percaya padamu, Deva. Aku bodoh karena berpikir kamu akan meninggalkannya suatu hari. Tapi ternyata, kamu malah yang berubah." Suasana menegang. Di luar, suara hujan mulai turun, menambah kesunyian yang menekan. Alia mundur selangkah, menatapnya dengan pandangan yang tak lagi penuh cinta, melainkan kecewa yang dalam. "Baiklah," katanya pelan. "Kalau kamu tidak bisa memilih, aku yang akan membantu kamu memilih. Aku akan temui ayahmu besok. Aku akan ceritakan semuanya." Deva terkejut. "Alia, jangan. Kau tahu apa akibatnya?" "Justru karena aku tahu, makanya aku akan lakukan," katanya dingin. "Aku ingin kamu merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, seperti aku kehilanganmu." Seketika Deva mendekat, menahan lengannya. "Kumohon, Alia, jangan lakukan itu. Aku akan bicara baik-baik. Aku akan jelaskan semuanya, asal kamu jangan bawa ayahku ke dalam ini." Alia menatap wajahnya lama, lalu melepaskan diri perlahan. "Kalau begitu, buktikan. Datang padaku bukan karena takut rahasiamu terbongkar, tapi karena kamu masih peduli sedikit saja padaku. Kalau tidak, aku anggap semuanya berakhir besok." Deva menatapnya dengan campuran penyesalan dan kelelahan. Ia tahu, malam itu adalah peringatan. Sekali saja Alia bertindak gegabah, seluruh kebohongan yang ia bangun akan runtuh, dan Andini akan tahu segalanya. Ketika ia keluar dari apartemen, hujan deras mengguyur kota. Jalanan basah, lampu-lampu memantul di genangan air. Dalam langkahnya yang berat, Deva sadar satu hal. Semakin keras ia mencoba mempertahankan kebohongan, semakin besar pula harga yang harus ia bayar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi kepercayaan satu-satunya orang yang mulai membuatnya ingin berubah. Pagi itu, rumah keluarga Baskara yang biasanya tenang mendadak berubah menjadi medan ketegangan. Suara pecahan gelas terdengar dari ruang makan,
Diikuti nada berat seorang pria yang selama ini dihormati, Tuan Baskara. Apa ini, Deva? Suaranya menggema, penuh amarah dan kekecewaan yang nyaris tak bisa disembunyikan. Di tangannya, sebuah amplop coklat terbuka. Isinya berhamburan di meja makan, cetakan foto-foto, tangkapan layar pesan, bahkan bukti transfer. Semuanya menunjukkan hubungan antara Deva dan Alia. Deva berdiri kaku di ujung meja, wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka semuanya akan terbongkar secepat ini. Alia benar-benar melakukannya. Ayah, aku bisa jelaskan. Suaranya parau, mencoba menahan guncangan. Tuan Baskara memotongnya dengan tangan bergetar. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semua bukti sudah di depan mata. Kau mempermainkan pernikahanmu, mempermainkan gadis baik yang tulus padamu, dan semuanya hanya demi warisan. Andini berdiri di ambang pintu, membeku. Ia datang setelah mendengar suara bentakan dari lantai bawah. Langkahnya sempat ragu, tapi ketika melihat wajah Tuan Baskara yang murka dan Deva yang tak berdaya, hatinya terasa seperti diremas. Ia sudah lama tahu Deva menyembunyikan sesuatu, tapi tidak pernah membayangkan hari di mana semua akan tersingkap seperti ini, di depan ayahnya sendiri. Ayah, tolong, aku memang salah, tapi aku... Diam, bentak Tuan Baskara lagi, suaranya bergetar menahan emosi. Aku sudah mempercayaimu, Deva. Aku pikir dengan menikahi Andini, kamu akan belajar menjadi pria dewasa, bertanggung jawab. Tapi ternyata kamu cuma memanfaatkannya untuk memenuhi ambisimu. Deva menunduk. Tak ada lagi alasan yang bisa ia cari. Semua sudah terlalu jelas. Andini akhirnya melangkah masuk, dengan wajah tenang tapi mata yang berair. Ayah, mungkin sebaiknya biarkan aku bicara dengan Deva. Tuan Baskara menatapnya dengan iba, kemudian menarik napas panjang. Andini, kamu gadis baik. Aku minta maaf sudah menyeretmu ke dalam keluarga ini. Aku akan urus semuanya. Ia berbalik ke arah Deva, nadanya tegas dan dingin. Mulai hari ini, semua urusan warisan dibatalkan. Aku tidak akan menyerahkan 1 sen pun padamu sampai kamu tahu arti kejujuran dan tanggung jawab. Ayah, jangan lakukan itu. Aku masih bisa memperbaiki. Tidak ada yang bisa diperbaiki dengan uang, Deva, potong Tuan Baskara. Yang rusak bukan hartaku, tapi kepercayaan. Setelah berkata begitu, pria tua itu melangkah pergi meninggalkan ruangan, meninggalkan keheningan yang menekan. Deva berdiri diam, punggungnya terasa berat, napasnya memburu. Ia menatap ke arah Andini, yang masih berdiri beberapa langkah darinya. Andini, suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Andini memandangnya lama. Tidak ada amarah yang meledak, hanya kesedihan yang dalam dan tak terucapkan. Jadi, benar semua ini? Deva menatap lantai, matanya basah tapi suaranya serak. Awalnya iya, aku menikah denganmu karena ayahku, karena warisan itu. Tapi setelahnya, semuanya berubah. Aku tidak tahu kapan, tapi aku mulai peduli padamu. Sungguh. Andini tersenyum getir. Kau peduli setelah menghancurkan kepercayaanku. Tidak, bukan begitu. Aku salah. Aku terlalu bodoh. Aku pikir uang bisa menutupi semuanya. Tapi sekarang aku tahu aku kehilangan hal yang jauh lebih penting. Andini menatapnya lama, berusaha menemukan sisa kejujuran di matanya. Tapi yang ia temukan hanya penyesalan yang datang terlambat. Kau tahu, Deva, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Aku hanya menyesal karena kamu tidak pernah benar-benar mencintaiku sejak awal. Deva terdiam. Kata-kata itu terasa lebih menusuk daripada bentakan ayahnya. Andini melangkah mendekat perlahan. Aku dulu berpikir rumah tangga kita bisa diselamatkan kalau aku cukup sabar. Tapi sekarang aku sadar, kesabaran tanpa kejujuran hanyalah bentuk penyiksaan diri. Ia menghela napas, menatap ke arah jendela yang dibasahi hujan tipis. Mungkin ini memang harus berakhir, Deva. Biar semua berhenti di sini, sebelum kita semakin saling melukai. Jangan pergi, Andini, bisik Deva. Aku bisa memperbaiki semuanya. Aku janji. Andini menatapnya sekali lagi, kali ini dengan mata yang tegas. Kamu berjanji atas dasar apa? Kejujuranmu baru datang setelah segalanya hancur. Hening panjang mengisi ruangan. Hanya terdengar detak jam di dinding, pelan tapi menghantui.
Dari lantai atas, langkah pelan Tuan Baskara terdengar lagi. Ia menuruni tangga, membawa sebuah map hitam. "Deva," katanya pelan namun tajam, "kau akan keluar dari perusahaan mulai hari ini. Semua akses keuangan dan aset dibekukan. Kalau kau ingin membuktikan sesuatu, mulai dari nol, tanpa nama Baskara di belakangmu." Deva menatap ayahnya, tapi tak sanggup membantah. Ia tahu, tidak ada yang bisa ia katakan lagi. Andini memandangi pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang merasa lega. Akhirnya kebenaran muncul. Tapi di sisi lain, ada luka yang terlalu dalam untuk dirasakan dengan gembira. Ketika Deva keluar dari ruangan itu, langkahnya goyah. Dunia yang dulu ia genggam kini lepas begitu saja. Di belakangnya, suara Tuan Baskara terdengar lirih kepada Andini. "Kau bebas, Nak. Kau tidak perlu menanggung dosa orang lain." Andini menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. "Bebas?" Kata itu terdengar begitu ringan, tapi rasanya seperti kehilangan separuh dirinya. Ia menatap punggung Deva yang menjauh, lalu berbisik dalam hati, "Semoga kali ini kamu benar-benar belajar arti cinta dan kejujuran." Dan di antara hujan yang mulai deras di luar jendela, kejatuhan Deva menjadi awal dari sesuatu yang baru. Bagi keduanya, bagi Andini, itu adalah hari ia akhirnya melepaskan beban yang selama ini membelenggu. Bagi Deva, itu adalah hari ia mulai menanggung konsekuensi dari kebohongan yang ia bangun sendiri. Pagi itu, rumah keluarga Baskara terasa hening. Sunligit menembus jendela ruang tamu, menyorot debu halus yang menari di udara. Tapi di balik ketenangan itu, hati Andini berdenyut pelan, memanggilnya untuk mengambil keputusan yang telah lama ia pertimbangkan. Sejak hari kejatuhan Deva dan pengungkapan rahasianya, segala sesuatu di rumah ini berubah. Deva tidak lagi memaksa tersenyum di depan Andini. Ia menunduk, sunyi, dan tampak tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Tuan Baskara pun mulai menyesuaikan diri dengan kenyataan baru. Semua urusan warisan dan perusahaan telah diputuskan. Hanya Andini yang tetap menjadi pusat ketenangan, meski hatinya sendiri sudah penuh luka. Andini duduk di balkon, memandang langit yang mulai cerah. Angin lembut menyentuh wajahnya, seakan mengingatkannya bahwa hidupnya tidak harus selalu terikat pada kebohongan dan kesedihan. Ia menutup buku catatan hariannya, menandai bab terakhir yang akan ia tulis di rumah ini. Bab tentang kebebasan, tentang melepaskan diri dari segala yang tidak layak. Di ruang tengah, Deva duduk di sofa, wajahnya kusut dan matanya merah. Ia menatap Andini dari kejauhan, menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Betapa besar arti Andini dalam hidupnya. Tapi sekarang, kesadaran itu datang terlambat. Ia menelan penyesalan yang pekat. "Andini," suara Deva terdengar lirih, ragu, nyaris berbisik. Andini menoleh, matanya menatap lembut ke arah suaminya yang kini tampak begitu rapuh. "Deva," katanya pelan, tanpa nada marah atau menuntut, "aku harus pergi." Deva terdiam. "Pergi? Maksudmu, dari rumah ini?" Andini mengangguk. "Ya, aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang kesalahanmu. Aku butuh ruang untuk bernapas, untuk hidup, untuk menemukan kembali diriku sendiri." Deva menelan ludah. Aku menyesal, Andini. Aku benar-benar menyesal. Aku salah sejak awal. Anda tidak perlu menyesal untukku," kata Andini lembut. "Aku tidak datang ke pernikahan ini untuk warisan. Aku tidak menuntut apapun. Aku datang dengan hati tulus, dan sekarang aku hanya ingin pulang pada diriku sendiri." Deva menunduk, matanya tak mampu menahan air mata. Ia ingin memegang tangannya, memohon agar Andini tetap tinggal, tapi ia sadar, itu akan egois. Setiap detik menahan Andini di sini hanyalah memperpanjang luka mereka berdua. Andini mengambil koper kecil yang sudah dipersiapkannya. Gerakannya tenang, mantap, menunjukkan keputusan yang tidak tergoyahkan. Ia menatap sekeliling rumah, ruang makan tempat kebohongan terungkap, balkon tempat ia merenung, dan jendela tempat cahaya pagi selalu menembus masuk. Semua kenangan itu kini menjadi bagian dari masa lalu. Deva berdiri, mencoba menahan diri. "Andini, tunggu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku bisa berubah." Andini tersenyum tipis, tapi matanya penuh ketegasan.
Kamu bisa berubah untuk dirimu sendiri, Deva. Tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Aku sudah menunggu terlalu lama, dan selama ini aku hanya belajar satu hal. Kebahagiaan tidak datang dari orang yang tidak mencintai kita dengan tulus. Langkah Andini ringan tapi pasti ketika ia berjalan menuju pintu. Deva berdiri di belakangnya, tak sanggup menatap wajahnya langsung. Ada rasa kehilangan yang begitu dalam, tapi juga kesadaran bahwa keputusan ini memang benar. Sebelum membuka pintu, Andini menoleh sekali lagi. Doakan aku bahagia, Deva. Doakan aku bisa menemukan hidup yang layak untukku sendiri. Deva hanya bisa mengangguk. Suara serak keluar dari bibirnya. Aku doakan. Semoga kamu bahagia, Andini. Lebih bahagia daripada aku bisa memberimu. Andini tersenyum, menahan air mata. Ia membuka pintu, langkahnya keluar ke halaman yang basah oleh embun pagi. Angin menyapu wajahnya, membawa aroma kebebasan yang selama ini ia rindukan. Tiap langkah terasa ringan, seolah setiap denyut jantungnya kini benar-benar milik dirinya sendiri. Di mobil, Andini duduk diam, memandangi kota yang mulai sibuk. Pikirannya tenang, meski hatinya masih menyimpan luka. Ia tidak menoleh ke belakang. Tidak perlu. Setiap orang yang ia tinggalkan, Deva, Tuan Baskara, dan masa lalu yang penuh kepalsuan, tetap ada di sana. Tapi hidupnya, mulai sekarang, berjalan ke depan. Sementara itu, di rumah, Deva berdiri di jendela kamar. Ia menatap mobil Andini yang perlahan menghilang dari pandangannya. Rasa kehilangan yang baru pertama kali ia rasakan menekan dadanya. Ia menyesal bukan hanya karena kehilangan Andini, tapi karena baru sekarang ia menyadari apa artinya cinta yang tulus dan pengorbanan yang nyata. Deva menutup mata, membiarkan air mata jatuh. Tidak ada kata yang bisa memperbaiki semua ini. Tidak ada perbuatan yang bisa mengembalikan waktu yang hilang. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kesadaran pahit bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga karena keserakahan dan kebodohannya sendiri. Di jalanan yang basah, Andini menarik napas panjang. Ia merasakan ketenangan yang aneh, campuran antara lega dan sedih. Ia tahu perjalanannya masih panjang, masih banyak tantangan menanti. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Bebas dari kebohongan, dari penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung, dan dari masa lalu yang terlalu berat untuk dipertahankan. Dan saat mobil itu melaju, meninggalkan rumah yang pernah menjadi medan luka dan sandiwara, Andini tersenyum lembut. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum seorang wanita yang kembali menemukan dirinya. Ia tidak menoleh ke belakang, karena kebahagiaan sejati tidak ditemukan dengan menatap masa lalu. Kebahagiaan sejati ditemukan ketika seseorang berani melepaskan dan melangkah maju. Di rumah, Deva tetap berdiri, memandangi jalan yang kosong. Ia sadar bahwa semua ini adalah akibat dari pilihannya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti kehilangan. Hari-hari setelah kepergian Andini terasa hampa bagi Deva. Rumah yang dulu terasa megah kini menjadi ruang kosong yang menekan. Setiap sudut memantulkan bayangan dirinya sendiri, kesendirian, penyesalan, dan kesadaran yang pahit bahwa satu-satunya hal berharga yang pernah dimilikinya kini telah pergi selamanya. Deva duduk di ruang kerjanya, memandangi meja yang penuh dokumen. Angka-angka dan laporan seharusnya memberinya kepuasan, tapi kini semuanya terasa kosong. Ia memiliki warisan, posisi, dan nama besar, tapi tak ada lagi yang memberinya arti. Kekayaan itu kini hanya tumpukan kertas yang menekan dadanya. Ia mengingat wajah Andini ketika meninggalkan rumah. Tenang, mantap, dan damai. Senyumnya ringan tapi penuh ketegasan. Kata-kata terakhirnya terus terngiang di telinganya. Kamu bisa berubah untuk dirimu sendiri, Deva. Tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Setiap kali mengingat itu, dada Deva terasa sesak. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya berpikir untuk diri sendiri, ambisi, harta, dan kepuasan sesaat. Ia tidak pernah benar-benar peduli pada perasaan Andini sampai semuanya hilang. Di malam yang sunyi, Deva berjalan ke balkon. Kota di bawahnya terang dengan lampu-lampu, tapi hatinya gelap. Ia menatap ke langit, mencari jawaban yang tidak akan datang. Ia ingin memutar waktu, ingin kembali ke saat ia bisa memilih berbeda. Tapi waktu tidak bisa diputar.
Ia hanya bisa menatap penyesalan yang kini menjadi teman setia. Hari-hari berlalu, dan Deva mencoba memperbaiki diri. Ia mulai membaca buku tentang kepemimpinan dan etika, mencoba mengubah sikapnya yang ambisius dan dingin. Ia belajar mendengar lebih banyak daripada berbicara, mencoba menempatkan diri pada posisi orang lain. Ia menghadiri seminar, berbicara dengan mentor, bahkan mencoba menulis jurnal untuk memahami emosinya sendiri. Tapi semakin ia berusaha, semakin terasa jelas satu hal. Semua itu terlambat. Perubahan tidak akan membawa Andini kembali. Semua langkah yang ia ambil tidak akan menghapus luka yang telah ia ciptakan. Setiap upaya menjadi pengingat pahit bahwa kesempatan telah hilang. Suatu sore, ia menerima pesan dari Rania, sahabat Andini. "Deva, Andini baik-baik saja. Dia bahagia sekarang. Semoga kamu juga bisa menemukan jalanmu sendiri." Pesan itu sederhana, tapi menusuk. Deva menatap layar ponsel lama, matanya berkaca-kaca. Ia ingin membalas, meminta maaf, mencoba menjelaskan, tapi sadar itu akan sia-sia. Kata-kata tidak bisa menggantikan waktu yang hilang, dan penyesalan tidak bisa membalikkan masa lalu. Di rumah, Deva duduk lama di ruang tamu. Ia memandangi foto pernikahannya dengan Andini yang dulu tergantung di dinding. Senyum Andini di foto itu begitu tulus, sebuah senyum yang kini hanya bisa ia kenang. Ia menyentuh bingkai foto itu dengan tangan gemetar, merasakan beratnya semua kesalahan yang telah ia buat. "Kenapa aku tidak menghargainya saat itu?" bisiknya, suara serak. "Kenapa aku terlalu sibuk dengan diriku sendiri sehingga lupa melihat hati yang tulus padaku?" Deva menunduk, menahan air mata. Ia tahu jawaban itu tidak akan datang. Ia hanya bisa menerima kenyataan bahwa penyesalan datang ketika kesempatan telah hilang. Hari-hari berikutnya, ia mencoba menjalani hidup dengan lebih baik, bukan untuk Andini, tapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai membantu stafnya dengan lebih tulus, mendengarkan nasihat ayahnya, bahkan mencoba berdamai dengan Alia, sekadar untuk menutup bab masa lalu yang pahit. Namun, setiap malam, ketika kota terlelap, kesunyian kembali menyelimutinya. Ia duduk di balkon, menatap langit malam yang luas, dan berpikir tentang Andini. Ia membayangkan senyumnya, cara ia berbicara, dan ketenangan yang selalu ia pancarkan. Semua itu kini menjadi hantu yang menghantui setiap langkah Deva. "Kalau aku bisa kembali ke masa lalu," bisiknya lagi, suaranya hampir tak terdengar. "Aku tidak akan pernah membuatnya pergi." Tapi tidak ada jawaban. Hanya angin malam yang berdesir di sekitarnya, membawa dingin yang menusuk tulang. Deva sadar satu hal lagi. Penyesalan tidak akan pernah cukup untuk menggantikan kehilangan. Ia bisa belajar, bisa berubah, bisa menjadi orang yang lebih baik, tapi ia tidak bisa menghidupkan kembali cinta yang telah hilang. Di dalam hatinya, ia menyimpan doa sederhana, lirih. Semoga Andini menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Ia ingin dia bahagia, lebih dari ia sendiri bisa memberinya. Dan dalam kesunyian itu, Deva mulai menerima satu kenyataan pahit. Cinta sejati, yang datang terlambat, tidak akan pernah cukup untuk menebus kesalahan. Malam itu, Deva menutup mata di balkon, membiarkan penyesalan menjadi teman. Ia sadar bahwa hidup akan terus berjalan, tapi pelajaran terbesar yang ia dapatkan adalah cinta tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa dipelihara dengan kebohongan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Deva bertekad untuk menjadi manusia yang lebih baik, bukan untuk Andini, tapi setidaknya untuk dirinya sendiri. Meski rasa kehilangan itu akan selalu menemani setiap langkahnya. Matahari pagi menembus jendela kecil di kafe Andini, menyinari aroma kopi yang baru diseduh dan wangi roti panggang yang hangat. Udara segar yang masuk melalui pintu terbuka membuat suasana terasa hidup, berbeda dari rumah lamanya yang selalu terasa sunyi. Disinilah Andini memulai bab baru dalam hidupnya, jauh dari bayang-bayang masa lalu, jauh dari Deva dan segala kepalsuan yang dulu mengikatnya. Sejak memutuskan untuk pergi, Andini telah belajar banyak. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain atau harta benda, tapi dari rasa damai dalam dirinya sendiri. Langkah pertama adalah membangun kemandirian. Ia mulai dari hal-hal kecil, mengatur keuangan, mencari inspirasi desain interior untuk klien kecil,
hingga membuka kafe yang sekaligus menjadi ruang kreatif untuk mengekspresikan dirinya. Rania selalu berada di sampingnya. Sahabat yang bijak itu sering datang, membawa semangat dan saran yang tulus. "Kamu tahu, Din," kata Rania suatu pagi sambil menyesap kopi. "Lihatmu sekarang membuatku bangga. Kamu berjalan perlahan, tapi pasti. Aku bisa melihat Andini yang dulu hilang, kini kembali." Andini tersenyum tipis, memandangi tumpukan buku catatan yang berisi ide desainnya. "Aku rasa aku butuh waktu, Rania, untuk mengenal diriku sendiri lagi. Untuk membangun sesuatu yang benar-benar milikku." Rania mengangguk. "Dan itu yang terbaik. Jangan biarkan masa lalu menentukan masa depanmu. Kamu pantas bahagia." Hari demi hari, kafe kecil Andini mulai ramai. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya merasa hidup. Setiap meja dipenuhi pelanggan yang tersenyum, suara percakapan hangat, dan aroma kopi yang membuat siapapun ingin tinggal lama. Andini sendiri menemukan kepuasan dalam setiap detail. Cara menata meja, memilih menu, bahkan berinteraksi dengan pelanggan. Semua itu terasa nyata dan bermakna, berbeda dari kesan kosong yang dulu ia rasakan di rumah mewah keluarga Baskara. Sore itu, saat cahaya matahari kemerahan menembus jendela, Andini duduk di sudut kafe, menulis di buku hariannya. Ia menuliskan refleksi tentang perjalanan hidupnya, tentang kesalahan Deva, pengkhianatan Alia, penyesalan yang ia saksikan pada Deva, dan terutama tentang keputusannya untuk pergi. Kata-kata itu tidak lagi penuh duka, tapi mengalir tenang, membawa rasa lega yang dalam. Ia menyadari sesuatu. Cinta pertama dan pengorbanan dalam hidupnya tidak sia-sia. Mereka mengajarinya arti kejujuran, kesabaran, dan keberanian untuk memilih diri sendiri. Ia tidak menyesali apapun, hanya belajar untuk melangkah lebih bijak. Suatu hari, seorang klien lama datang ke kafe untuk membahas proyek desain interior rumah baru. "Andini, aku ingin semuanya seperti konsep yang kamu buat dulu. Kreatif, hangat, dan nyaman." Andini tersenyum. "Tentu, saya akan buat seperti itu. Aku senang bisa membantu." Saat berbicara dengan klien, Andini merasakan rasa percaya diri yang sudah lama hilang. Ia berbicara dengan mantap, mengekspresikan ide-idenya tanpa ragu, dan menemukan bahwa kekuatan terbesar bukan berasal dari pengakuan orang lain, tapi dari keyakinan pada diri sendiri. Di akhir hari, Rania duduk di bangku kafe, memandangi Andini yang sedang membereskan meja. "Kamu benar-benar berubah, Din. Kamu kuat, tenang, dan bahagia. Aku bisa melihat senyummu sekarang berbeda. Bukan senyum yang dipaksakan, tapi senyum yang tulus." Andini menatap sahabatnya, tersenyum hangat. "Aku belajar mencintai diriku sendiri lagi. Rasanya aneh, tapi luar biasa." Rania tersenyum balik. "Itulah yang seharusnya kamu rasakan sejak dulu. Jangan pernah biarkan siapapun merampas itu darimu lagi." Malam itu, ketika kafe sudah sepi dan lampu-lampu mulai meredup, Andini duduk sendiri di sudut. Ia menatap bintang-bintang yang terlihat samar dari jendela. Hatinya tenang, tidak lagi gelisah atau menunggu sesuatu yang tak pasti. Ia tahu hidupnya akan terus berjalan, dan kali ini, ia berjalan sebagai Andini yang utuh, kuat, dan bebas. Ia mengingat kembali semua luka yang pernah dirasakan, pengkhianatan, kebohongan, dan kesedihan. Tapi kini, semua itu hanya menjadi pelajaran, bukan beban. Andini menyadari bahwa masa lalu bukan untuk ditangisi, melainkan untuk dijadikan pijakan agar masa depan lebih bermakna. Di balkon kecil kafe, Andini menarik napas panjang. Angin malam membawa aroma kopi dan dedaunan dari taman kecil di luar. Hatinya lega. Ia tersenyum, tidak untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Dan di dalam hati yang damai itu, Andini berbisik, "Aku bahagia. Aku bebas. Aku mencintai diriku sendiri." Langkahnya ringan ketika ia menutup buku catatan, mematikan lampu kafe, dan berjalan keluar. Malam itu tidak membawa kesepian, melainkan harapan. Andini yang baru telah lahir, seorang wanita yang belajar dari luka, bangkit dengan ketenangan, dan menemukan kekuatan dalam cinta pada dirinya sendiri. Sore itu, kafe Andini hangat dengan cahaya matahari yang lembut menembus jendela, memantul di meja kayu dan lantai yang bersih.
Aroma kopi dan roti panggang memenuhi ruangan, menciptakan suasana damai yang Andini rindukan sejak lama. Ia sedang merapikan beberapa kursi ketika pintu terdorong pelan. Seorang pria berdiri di ambang pintu, ragu, menatapnya dengan wajah yang akrab sekaligus asing karena luka dan penyesalan yang tergambar jelas. "Deva." Andini menatapnya beberapa detik sebelum tersenyum tipis, sikapnya tenang. "Deva," katanya, suaranya lembut tapi penuh kendali. "Kamu datang." Deva mengangguk, menelan ludah. Langkahnya berat, penuh keraguan. Ia tahu momen ini tidak akan mudah. Ia melangkah mendekat, duduk di kursi yang ditawarkan Andini, dan memandang sekeliling kafe dengan rasa canggung. Tempat ini, sederhana tapi hangat, menjadi simbol perubahan yang ia sadari terlambat. "Din," suara Deva serak. Ia menarik napas panjang. Aku datang untuk meminta maaf. Aku tidak bisa terus hidup dengan penyesalan yang membara tanpa mengatakannya padamu. Aku salah sejak awal. Aku menyakiti hatimu, memanfaatkan kebaikanmu, dan membuatmu pergi. Aku tidak pantas, dan aku menyesalinya setiap hari." Andini menatapnya, matanya lembut namun tegas. Ia bisa merasakan kejujuran dalam kata-katanya, tapi ia juga sadar bahwa penyesalan itu datang terlambat. "Aku tahu, Deva. Aku bisa melihat bahwa kamu menyesal. Aku menghargai keberanianmu datang ke sini untuk mengucapkannya." Deva menunduk, menahan air mata. "Aku tahu kata-kata tidak akan mengembalikan waktu yang hilang, tidak akan memperbaiki apa yang sudah terjadi. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar menyadari apa yang telah aku lakukan. Aku baru tersadarkan sekarang, dan rasanya terlalu pahit." Andini menarik napas pelan, merasakan kehangatan dan kedamaian yang kini mengalir dalam hatinya. "Deva, aku memaafkanmu. Bukan karena aku ingin kembali, tapi karena aku ingin bebas dari kebencian. Hatiku sudah memilih jalan sendiri, dan aku tidak ingin masa laluku menahan langkahku ke depan." Deva menatapnya, mata berkaca-kaca. Ada kesedihan yang mendalam, tapi juga pengakuan bahwa Andini telah menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Aku berharap aku bisa kembali ke waktu itu dan memilih lain. Tapi aku tidak bisa. Yang bisa aku lakukan hanyalah memperbaiki diri, meski aku tahu kamu tidak lagi di sisiku." Andini tersenyum lembut. "Itu yang terbaik, Deva. Aku ingin kau belajar, tumbuh, dan menemukan versi terbaik dari dirimu sendiri. Tapi aku sudah menemukan jalanku juga." Kedua orang itu terdiam sejenak, merasakan hening yang hangat, bukan canggung. Hening yang menandai akhir dari luka lama dan awal dari kedewasaan baru. Di luar jendela, cahaya sore menipis, menyorot dedaunan yang bergoyang perlahan oleh angin. Semua terasa tenang, seperti alam pun mengakui bahwa luka bisa sembuh jika hati menerima dan melepaskan. Deva menarik napas dalam-dalam, menunduk satu kali lagi. "Terima kasih, Andini, karena sudah memberiku kesempatan untuk mengucapkan maaf, bahkan jika aku tidak pantas." Andini menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Tidak ada yang perlu diucapkan lagi, Deva. Pergilah, dan jadilah pria yang bisa kau banggakan suatu hari nanti. Aku akan mendoakanmu." Deva bangkit, langkahnya berat tapi lebih ringan karena beban yang telah ia ungkapkan akhirnya dilepaskan. Sebelum meninggalkan kafe, ia menoleh sekali lagi ke arah Andini. Mata mereka bertemu, dan meski tidak ada kata-kata yang keluar, ada pemahaman yang dalam, penyesalan, pengampunan, dan pembebasan. Pintu menutup perlahan di belakangnya, dan Andini menatap keluar jendela. Hatinya terasa lega, damai. Ia duduk kembali di kursi, menatap secangkir kopi yang baru diseduh. Setiap tegukan terasa seperti pengingat bahwa hidup terus berjalan, dan ia kini berada di jalannya sendiri. Bebas dari masa lalu, bebas dari penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Rania, yang datang membantu sore itu, tersenyum melihat sahabatnya. "Kamu terlihat bahagia, Din," katanya. Andini tersenyum hangat. "Aku bahagia, Rania. Tidak karena aku kembali mendapatkan seseorang, tapi karena aku akhirnya bisa berdamai dengan diriku sendiri. Aku memaafkan, tapi aku memilih jalanku sendiri. Aku mencintai diriku lagi, dan itu sudah cukup." Rania mengangguk, memahami sepenuhnya.
Dan itu benar-benar berarti. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Sore itu berlanjut dengan tenang. Pelanggan datang dan pergi. Aroma kopi tetap memenuhi ruangan. Dan Andini menata meja dengan senyum ringan di wajahnya. Hatinya damai, pikirannya jernih. Ia tahu, cinta sejati bukan selalu tentang memiliki orang lain, tetapi tentang mengenal dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Ketika matahari mulai tenggelam, Andini berdiri di pintu kafe sejenak. Angin sore menyapu wajahnya, membelai rambutnya dengan lembut. Ia menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan kebebasan yang murni. Tiap langkahnya kini milik dirinya sendiri. Tiap keputusan adalah miliknya. Dan yang paling penting, hatinya kini benar-benar tenang. Deva mungkin tersadar terlambat, tapi Andini telah menemukan dirinya lebih awal. Dan disinilah cerita mereka berakhir, bukan dengan pertarungan atau penyesalan yang memakan, tetapi dengan pengampunan, kedewasaan, dan pembebasan hati. Malam itu, kafe kecil Andini bersinar lembut di bawah lampu jalan. Di dalamnya, seorang wanita berdiri, tersenyum pada dirinya sendiri dan dunia yang baru. Andini yang baru telah lahir, tegar, bebas, dan damai. Cerita Andini dan Deva mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal memahami, menghargai, dan belajar mencintai diri sendiri. Kadang, kesadaran datang terlambat, tapi pembelajaran dari pengalaman itulah yang membuat kita lebih bijak dan kuat. Kalau kamu menikmati kisah ini dan ingin terus mengikuti cerita-cerita penuh emosi, inspirasi, dan pembelajaran hidup lainnya, jangan lupa subscribe channel website konten kami. Dengan subscribe, kamu akan selalu mendapatkan update cerita terbaru dan tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Yuk, tetap bersama kami untuk perjalanan cerita yang menginspirasi.